Soal ujian seleksi penerimaan asisten ombudsman. Peraturan Ombudsman Nomor 48 Tahun 2020. Latihan 3. 1. Seorang asisten ombudsman pada keasistenan utama manajemen mutu sedang melakukan evaluasi terhadap petunjuk teknis dan standar prosedur penyelesaian laporan masyarakat. Berdasarkan Pasal 32 Bab 3, tindakan ini merupakan bagian dari fungsi A. Penyusunan kebijakan di bidang manajemen mutu. B. Koordinasi dan penyusunan rencana strategis. C. Penyelenggaraan kegiatan koordinasi. D. Penjaminan mutu terhadap pelaksanaan ketentuan. E. Tindak lanjut pengaduan terkait kinerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan Pasal 32 Bab 3, salah satu fungsi keasistenan utama manajemen mutu adalah melakukan penjaminan mutu terhadap pelaksanaan ketentuan pada ranah penyelesaian laporan masyarakat maupun pencegahan maladministrasi. Evaluasi terhadap petunjuk teknis dan standar prosedur penyelesaian laporan masyarakat termasuk dalam upaya penjaminan mutu tersebut. 2. Dalam menjalankan tugasnya, seorang asisten ombudsman pada keasistenan manajemen mutu regional 2 bertanggung jawab untuk memeriksa terlapor yang memiliki jabatan A. Pimpinan tinggi madya. B. Pimpinan tinggi pratama. C. Kepala daerah. D. Manajer pada BUMN. E. Direktur utama pada BUMD. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan Pasal 138 ayat atau 2, Kepala Keasistenan dalam menjalankan tugas dan fungsi penyelesaian laporan bertanggung jawab memeriksa terlapor dan atau pihak terkait yang memiliki jabatan pimpinan tinggi pratama, manajer pada BUMN, atau dalam jabatan setara lainnya. Keasistenan manajemen mutu regional 2 termasuk dalam kategori keasistenan ini. 3. Asisten ombudsman pada keasistenan utama resolusi dan monitoring sedang melakukan telaah terhadap laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP. Berdasarkan Pasal 46 Bab 3, tindakan ini termasuk dalam fungsi A. Mengorganisir pengelolaan LAHP. B. Melakukan telaah LAHP untuk ditindaklanjuti. C. Mengkoordinasikan kegiatan teknis mediasi. D. Melakukan monitoring atas kesepakatan mediasi. E. Menyusun rekomendasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan Pasal 46 Bab 3, salah satu fungsi keasistenan utama resolusi dan monitoring adalah melakukan telaah terhadap laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP untuk ditindaklanjuti dalam tahapan resolusi dan monitoring. 4. Seorang asisten ombudsman pada keasistenan pengelolaan laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP diminta untuk melakukan penelaahan dan analisis permulaan atas LAHP. Berdasarkan Pasal 49 Bab 3, tindakan ini merupakan bagian dari fungsi A. Menyiapkan rumusan kebijakan teknis. B. Melakukan telaah terhadap LAHP. C. Meminta dokumen terkait LAHP. D. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas. E. Melakukan koordinasi dengan perwakilan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa
Berdasarkan pasal 49 bab 3, salah satu fungsi keasistenan pengelolaan laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP adalah melakukan telaah terhadap laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP untuk ditetapkan rencana tindak lanjut dalam tahapan resolusi dan monitoring. 5. Asisten Ombudsman pada keasistenan resolusi sedang mempersiapkan sidang pemeriksaan dengan mengundang pihak terkait. Berdasarkan pasal 52 bab 3, tindakan ini termasuk dalam fungsi A. Menetapkan mekanisme penyelesaian laporan masyarakat. B. Melakukan monitoring terkait hasil mediasi. C. Mengorganisir persiapan sidang pemeriksaan. D. Melaksanakan sidang pemeriksaan. E. Menghasilkan putusan adjudikasi khusus. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 52 bab 3, salah satu fungsi keasistenan resolusi adalah mengorganisir persiapan sidang pemeriksaan. Mempersiapkan sidang pemeriksaan dengan mengundang pihak terkait termasuk dalam fungsi ini. 6. Seorang asisten ombudsman pada keasistenan utama manajemen mutu ditugaskan untuk menindaklanjuti pengaduan terkait kinerja dalam penanganan laporan. Berdasarkan pasal 32 bab 3, tindakan ini merupakan implementasi dari fungsi A. Penyusunan kebijakan di bidang manajemen mutu. B. Koordinasi dan penyusunan rencana strategis. C. Penyelenggaraan kegiatan koordinasi. D. Penjaminan mutu terhadap pelaksanaan ketentuan. E. Tindak lanjut pengaduan terkait kinerja. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 32 bab 3, salah satu fungsi keasistenan utama manajemen mutu adalah menindaklanjuti pengaduan terkait kinerja dalam penanganan laporan dan pencegahan maladministrasi. Tindakan menindaklanjuti pengaduan terkait kinerja dalam penanganan laporan merupakan implementasi langsung dari fungsi ini. 7. Dalam rangka pembagian wilayah kerja keasistenan manajemen mutu regional, seorang asisten ombudsman ingin mengetahui dasar penentuan pembagian tersebut. Berdasarkan pasal 34 bab 3, pembagian wilayah kerja ditentukan melalui A. Keputusan Ketua Ombudsman berdasarkan usulan Kepala Keasistenan. B. Rapat pleno Ombudsman tanpa persetujuan Ketua. C. Keputusan Ketua Ombudsman berdasarkan rapat pleno. D. Usulan dari masing-masing keasistenan regional. E. Peraturan pemerintah tentang pembagian wilayah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 34 bab 3, pembagian perwakilan dalam wilayah kerja keasistenan manajemen mutu regional 1, keasistenan utama regional 2, dan keasistenan manajemen mutu regional 3 ditentukan lebih lanjut melalui keputusan Ketua Ombudsman berdasarkan rapat pleno. 8. Seorang asisten ombudsman pada keasistenan utama resolusi dan monitoring sedang menyusun daftar rekomendasi yang telah dilaksanakan sebagian, dan tidak dilaksanakan. Berdasarkan pasal 46 bab 3, tujuan dari penyusunan daftar ini adalah A. Untuk dipublikasikan kepada masyarakat umum. B. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi terlapor. C. Untuk diusulkan tindak lanjutnya dalam rapat pleno. D. Sebagai dasar pemberian sanksi kepada instansi terlapor.
E. Untuk dijadikan materi pelatihan internal Ombudsman. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 46 bab 3, salah satu fungsi keasistenan utama resolusi dan monitoring adalah menyusun daftar rekomendasi yang telah dilaksanakan sebagian, dan tidak dilaksanakan untuk diusulkan tindak lanjutnya dalam rapat pleno. 9. Asisten Ombudsman pada keasistenan pengelolaan laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP, diminta untuk meminta dokumen terkait LAHP kepada unit pemeriksaan. Berdasarkan pasal 49 bab 3, tindakan ini dilakukan dalam rangka A. Melengkapi arsip Ombudsman. B. Memverifikasi kebenaran laporan masyarakat. C. Menyusun laporan tahunan Ombudsman. D. Melakukan telaah terhadap LAHP. E. Menyiapkan materi untuk sidang adjudikasi. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 49 bab 3, salah satu fungsi keasistenan pengelolaan laporan akhir hasil pemeriksaan atau LAHP adalah meminta dokumen terkait LAHP kepada unit pemeriksaan yang menangani permasalahan maupun kepada pihak pelapor dan terlapor. Tindakan ini dilakukan dalam rangka melakukan telaah terhadap LAHP untuk ditetapkan rencana tindak lanjut dalam tahapan resolusi dan monitoring. 10. Seorang asisten ombudsman pada keasistenan resolusi telah melaksanakan sidang pemeriksaan dan menghasilkan putusan adjudikasi khusus. Berdasarkan pasal 52 bab 3, langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah A. Mempublikasikan putusan adjudikasi khusus. B. Melakukan monitoring pelaksanaan putusan. C. Menyusun rekomendasi berdasarkan putusan. D. Melaporkan hasil putusan kepada Ketua Ombudsman. E. Mengarsipkan putusan adjudikasi khusus. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu bahwa berdasarkan pasal 52 bab 3, setelah menghasilkan putusan adjudikasi khusus sesuai kesepakatan adjudikator, langkah selanjutnya yang menjadi fungsi keasistenan resolusi adalah melakukan monitoring terkait hasil putusan adjudikasi khusus. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit, monitoring ini dapat diinterpretasikan sebagai bagian dari fungsi melakukan monitoring terkait hasil mediasi yang dilakukan para pihak yang berkepentingan yang disebutkan dalam pasal tersebut.